sendiri ku Konsultasi datang, hutang tema lunas. itu tentennya Hajat berat. terkabul kaya raya. Nantilah insya Allah pasti. Ajir melintir. Itu muna kan? Itunya Iya, tanamannya. hasil muna itu, Pak. Asli muna ya? Ya hasil muna. Hasil muna lihat jambu mente. Tapi Iya. kalau di Kendari itu provinsi banyak penjualnya Pak Haji. Iya. Jambu. Dari muna. Dari muna hasilnya. Iya. Bagus-bagus itu dia kualitasnya kalau dari muna. Kualitasnya ya. Dia tanpa pupuk dia hasilnya sendiri. Nah di Bogor ini ada, di Kabupaten Bogor ini ada orang muna, kakinya sakit, udah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh, luka, jadi mau diamputasi. Nah, orang dia kepala Satpol PP Kabupaten Bogor. Nah datang kemari dia berobat, dianterin sama dosennya IPB. Namanya Pak Saharudin, orang muna. Dosen IPB Pak Saharudin. Kenal itu. Yang istrinya kerja di Dinas Pendapatan Kota Bogor. Istrinya orang muna. Nah suaminya dosen di IPB. Di IPB dosen namanya Pak Saharudin. Nah dia punya tuh keponakan. Nah sakit itu. Itu alhamdulillah diijab sama anak yatim. Itu bisa kering dan sembuh sekarang normal. Nah tuh kalau kesini hobinya bawanya itu tuh Jambu mente. kacang, iya jambu mente, jambu monyet, jambu mente. Kalau kita ramai itu jambu mente. Tuh dia, nah. Ada yang gula gula merah ini atau gula pasir. Iya, saya cemil tuh, cemil. Makanya tadi bilang dari Muna, dari Kendari. Ya anak yatim inget ke Kendari, nginep di Pulau Bokori. Ada kan di Kendari Pulau Bokori? Anak yatim ke sana juga Pak Haji. Hah? Ya dikirim. Anak yatim ke sana ke Bogor. Anak yatim ke Pulau Bokori naik pesawat Lion. Transit di Makassar. Ada yang langsung bablas ke Kendari. Lion. Iya. Nah, Kalau kita tahu langsung kita ikut ke sana ya. Pak. iya ibu ijab di Pulau Bokori. Kita naik perahu ke sana. Nyebrang. Nanti kan besok ada anak yatim mau ke Makassar. Siapa tuh yang undang? Pak siapa tuh ke Makassar? Ini Masih di sini tuh. ya, dia terkabul hajatnya. Amin. Sekarang ibu apa hajatnya jauh-jauh dari Kendari? Jauh-jauh dari Kendari, maksain sedekah 10 juta, privat ke RDI. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Sebenarnya saya ingin lunas anugerah Pak Haji. Nah, Lunas anugerah emang berapa utangnya? kurang lebih 200 juta Jaminannya apa? rumah. Rumah. Ya. Nah, dulu buat apa tuh utang 200 juta kalau Itu boleh tahu? Untuk bisnis tadi kayak beli kain-kain itu Oh, buat beli kain. dengan bangun rumah. Oh, bangun rumah. Ya. Ibu inget-inget, waktu bangun rumah, ibu udah nikahin anaknya belum? Belum ada yang nikah. Gak boleh. Jadi orang yang bangun rumah, kalau belum nikahin anak, utangnya nggak bakal lunas. Orang yang belum nikahin anak, nggak boleh bangun kuburan, sama nggak boleh bangun rumah, sama nggak boleh buka atap rumah. Nanti utangnya nggak bisa lunas. Itulah Pak Haji karena kan rumah pertama itu masih atap-atap rumbia Pak Haji. Iya, terus ibu buka. Oh ya. Aduh, Karena hancur. nggak boleh. Karena hancur Pak Haji. Makanya itu sakit pengen ketemu Pak Haji karena itu juga curhatnya. Karena pernah saya bongkar atap. Nggak boleh. Orang yang bongkar atap, kalau belum pernah nikahin anaknya, sampai kapanpun utangnya bakal lunas. Itulah makanya kayak bagaimana ya kepikiran saya, kapan ini utang lunas ya? Begitu. Nggak bisa lunas kecuali ibu ibadah ekstrim, Iya, iya. sedekah ekstrim, ucapan ekstrim. Jadi apa-apa mesti ekstrim karena hajatnya ekstrim. Oh iya. Gampang lah. Iya, iya, iya. Ibu cicil dulu apa makanan favoritnya ibu. Di Kendari ibu makanan favoritnya apa yang makannya lahap. Di Kendari sih. Kalau orang mana dia doyan makan sayur bening Pak Haji. Sayur Sayur bening pakai bayam, Iya. pakai apa lagi? kelor. Kelor itu dengan apa lagi? Jagung yang belum jadi itu kalau orang Kendari bilang pasele Pak Haji. Ya, Sayur bening, kelor sama kalau dibilang sabu siam gitu. Ya. Sayur bening saya itu tiap hari makan sudah itu yang doyan. pakai sambal. Anda pakai sambal, Anda bisa makan sambal. Oh iya. Itu.
Paling itu kalau kita beli di penjual makanan itu 13.000 satu porsi. Selebihnya ikan goreng dapat satu nasi. Ya, 13.000 ya. 13.000. Nah, minumnya apa tuh? Kalau minumnya air putih, karena saya enggak Berarti nggak bayar ya? Oh, kalau air putih kan ada, kan kalau di kios itu kan enggak. Kalau kita beli kan ada emang air minum di kios, jadi beli saja makanan baru makan di kios kadang begitu, Nah, Pak Haji. kira-kira 13.000 deh. Ya. Kalau komplit taruhlah 15.000 Ya, dah. 15.000 ya. 15.000 kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kali 12. Nah, kalau ibu nggak ada uangnya, DP dulu tanda jadi bahwa kita niat sedekah senilai makanan favorit. Oh iya. 15.000 kali 500 anak yatim berapa? 7.500.000 atau berapa? 7,5 juta. 7,5 juta semua. Nah, totalnya, ibu Pak. cariin uangnya, sedekain dah 7,5 juta. Baru satu, masih kurang 11. Nanti ibu cicil. Udah, nanti itu tolak balanya. Oh ya, tunggu lupa saya tulis. Kalau enggak ibu utangnya nggak lunas-lunas. Pak Haji. Soalnya ibu buka atap. Iya. Makanya saya lihat Pak Haji di YouTube-nya itu buka atap, nggak boleh. Saya langsung kaget begini. Saya pernah buka atap. Nggak boleh. Langsung kaget saya Pak Haji. Karena pas kena saya. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Siapa? Vira. Kenapa? Oh iya. Nggak boleh bos. Pokoknya lo paksain harus. Gimana caranya? Paksain. Pak Haji kenapa sih apa-apa mesti maksa? Karena hajat kita maksa. Iya. Kalau hajat kita nggak maksa nggak bisa. Paksain. Berapa tadi Pak Haji totalnya? Makanan favoritnya kan nasi bayam bening kan? Iya. 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim kali 12. Karena ini nilainya gede, 7.500.000 kali 12. Angkanya gede, mendingan sekali dulu aja tanda jadi sama Allah. Iya. Jadi sedekahnya 7.500.000. 7.500.000. Manjur. Manjur. Ini harus DP Pak Haji atau gimana? Iya, kapan ibu ada waktu, ada rezeki, ibu paksain sedekah. Kalau di bawah dari ini saya DP sekarang boleh? Boleh. Nanti yang lain cicil ya? Iya. Nanti transfer saja. Iya, soalnya kalau nggak nanti ibu nggak lunas-lunas utangnya. Iya. Harus lunas. Dan pasti lunas. Kemalinnya itu ya. Ya Allah. Bu, tadi saya tanya anak yatim. Sayang, kamu kan besok mau berangkat ke Turki. Ini anak yatim besok mau ke Turki, Bu. Liburan ke Turki. Kamu ngimpi gak sayang ke Turki? Nggak ngimpi. Ini anak yatim kan kita mau berangkatin umroh. Liburan ke Turki ya. Kamu mimpi gak punya paspor sayang? Nggak mimpi. Besok, hari Rabu, jam 00 habis tahajud, anak yatim mau ke Candi Borobudur, ke Jogja. Mau ke Gawah Gunung Merapi, Mbah Marijan. Mau berangkat besok, jam 00. Sayang, kamu mimpi gak kepilih 100 anak yatim? Nggak mimpi. Nah, kita suka bermimpi. Lunas kapan ya hutang saya? Ibu nggak boleh ngomong begitu. Pasti lunas. Pasti lunas, amin. Pasti lunas. Ini juga nih Pak Haji, saya kan pernah menikah di 1 tahun yang sama itu 2 orang. Karena saya dapat dia juga di YouTube-nya Pak Haji. Ibu nikah sama suami yang pertama, anaknya berapa? 1 kali menikah sih Pak Haji saya. Oh 4. iya. 4? Iya, 4 anak Waduh, saya. alat kelamin lu jebol dong. Iya. Terus? Karena saya lihat di YouTube-nya Pak Haji menikah di tahun yang sama itu 2 orang. Apa? Menikah 2 orang di tahun yang sama, bersaudara, saya. Oh iya, nggak boleh. Nah itu lagi. Mesti tahunnya beda-beda. Iya. Jadi begini Pak Haji jalan solusinya ini. Kan tadi sedekah makanan favorit. Oh, sudah termasuk Tolak ini ya? balanya, Sudah iya. ya? Oh iya. Ya ampun, ibu banyak itu ya. Banyak itunya. Ini juga Pak Haji, saya kan ada tela di payudara. Bagaimana Pak Haji? Tai lalat ada di mana? Di alat kelamin. Bukan di payudara. Di Pak Haji. tete. Dekat mana pentilnya? Atas, Nah, bawah, di bawah kanan, pentil. kiri. Di bawah pentil sih. Hah? Di bawah pentil. Di bawah pentil. Warnanya hitam apa merah? Sebenarnya telatnya itu tidak Coba lo ke toilet dulu belakang. Lo ada toilet, masuk. beneran. Ya ada di toilet. Coba, nih bapak ibu masuk. Lihat, ntar kabarin gue. Jangan difoto, gue udah lihat. Ayo, masuk. Sini nih, ini toilet. Nih masuk. Lihat tetenya.
pentilnya lah hitam apa putih, hitam apa merah? Ada aja. Banyak apa hajatnya jauh-jauh dari Kendari? Hajatnya apa jauh-jauh dari Kendari? Kayak rata melintir. Hah? Kayak rata melintir. Oh iya boleh, tadi ajarin. Kok tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Hah? Dari YouTube. Oh iya, kok bisa ketemu YouTube saya? Gimana ceritanya? Nggak tahu aja karena kalau buka YouTube ketemu Pak Haji langsung tindas. Keluar. Iya langsung keluar. Nah, yang tertarik dari mana YouTube RDI? Yang tertarik RDI YouTube yang mana kok tertarik? Sehingga maksain dari Kendari terbang dari Muna ke Kendari dulu kan? Naik apa dari Muna ke Kendari? Saya naik kapal laut. Dari Muna? Iya, 4 hari 4 malam. Oh, dari Muna ke Kendari dulu atau dari Muna langsung ke Tanjung Priok? Muna di Bau-Bau. Oh, ke Bau-Bau. Bau-Bau langsung Tanjung Priok. Oh, dari Muna ke Bau-Bau. Iya. Bau-Bau baru ke Tanjung Priok. Iya. Oh iya. 4 hari 4 malam. Apa tai lalatnya warnanya? Hitam sih Pak Haji tapi kecoklat-coklatan gitu. Oh iya nggak apa-apa, bukan merah ya? Rata dengan tidak berisi sebenarnya, rata dengan kulit. Oh iya, nggak merah kan? Enggak. Nggak, aman. Yang parah kalau merah. Kalau merah harus dikasih tahu, kalau nggak nanti hutangnya nggak lunas-lunas. Ini bagaimana hajat saya Pak Haji kalau suami kan ada telala di itunya di kemaluan. Di alat laminnya, Iya. udah tahu, udah lihat. Kapan lihat? Udah lama lihatnya Pak Haji. Udah lama lihatnya, hampir tiap hari ya. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iyalah ketawa sendiri Pak Haji malah gitu. YouTubenya Pak Haji 300 lebih saya download Pak Haji. Apa? 275 Pak Haji. Saya download. Download? Iya. Wah, Karena kan di rumah saya download memang di pasar menjahit sambil menjahit saya pakai itu. headset. Oh iya headset. Itu bilang orang gila ini orang menjahit saya dengar saja. Kalau saya tiap pengen udah kedengaran kan menjahit Pak Haji. Iya. Wow, luar Kalau biasa. itu mungkin ada yang merasa pernah nonton. Ini lagi Pak Haji. Ya, Jadi kalau suami itu bagaimana Pak Haji? Apa terpengaruh dengan ngajak saya itu? enggak. Ibu aja yang diobatin. Suami aman lah, Saya sudah nyantai. bilang Pak, karena Kapan nanti lihat alat lamin suami? Kalau suami dilihat alat laminnya ada tai lalat apa enggak, dia curiga gang, lihatnya gimana? Kalau pas ML, tawarin dulu ML. Sambil lihat nanti dibersihin. Ibu suka gak bersihin alat kelamin suami kalau habis ML? belum lah. Belum? Jadi kalau ML yang bersihin alat kelamin suami siapa? Karena perasaan nonton disuruhnya Pak Haji mungkin hanya beberapa kali sih. Terakhir nenenin suami kapan terakhir? Terakhir 3 hari lalu kapan? Nenenin suami? Ibu yang nawarin apa suami minta? Suami minta. Oh iya, bisa gak ibu nanti pulang dari sini? Neneknya nawarin ke suami. Kan begini Pak Haji, kan maksudnya supaya diizinkan saya ketemu Pak Haji itu kan tadinya tidak izin saya karena sendiri berangkatnya Pak Haji. Kan suami khawatir kalau kerja berangkat sendiri istrinya. Jadi Ya. saya bilang, Pak, saya bilang kalau saya sudah ketemu Pak Haji, tiap hari saya layani Papa, saya bilang yang penting izinkan saya ketemu Pak Haji dulu, saya ke Bogor dulu. Ya. Dan nanti tiap hari kita ML, saya bilang. Nanti tiap hari apa? Nanti tiap hari saya bilang kita ML. Oh iya. Terus suami ngomong gimana? Ketawa saja sih. Alhamdulillah. Bagaimana cara merayunya supaya dia izinkan saya ke Bogor? Iya. Mana sendiriku. Ya. Tapi gimana ngiyakinin ke Bogor suami kok bisa ngizinin? Begini saya bilang, saya nggak boleh berangkat kamu kalau sendiri. Pokoknya nggak boleh berangkat. Boleh berangkat kalau ada teman. Saya bilang, begini, memangnya kalau ada teman, saya hidup, saya selamat. Kalau saya sendiri saya mati. Bilang gitu. Saya kan punya Allah, masa harus ada teman? Iya. Baku tunggu dengan teman, kapan sama berubah? Saya bilang. Iya betul. Masa gelisah dengan catatanku ini, saya harus curhat ke Pak Haji. Takut. Iya. Karena di YouTube itu saya takut itu Pak Haji. Iya. Selama ini saya bilang begini, saya tidak pernah cerita sama kamu sebenarnya. Saya itu masuk di transferan saya itu sekitar 10 jutaan saya bilang. Iya. Makanya itu rumahnya Pak Haji, makanya saya ingin ketemu Pak Haji ini karena sudah ada bukti saya bilang. Ya.
Enggak apa-apa lah, berangkat saja. Yang penting kamu hati-hati. Hanya itu persyaratan saya sebenarnya harus ada teman berangkat ke sana. Iya. Saya bilang, oke lah, kan Allah ada aja Allah yang melindungi saya, enggak perlu harus ada teman itu. Saya baku tunggu ada teman, kapan saya berubah? Saya bilang, Iya. orang ini catatanku ini sudah geli, saya harus sudah sampai aja. Iya. Saya bilang, ini catatanku lebih sebelah tulis ini, sama sampai haji. Oh, sudah ditulis, sudah ini sebanyak. Iya. Gitu. Termasuk kamu juga sama surat ada teler di situ itu. Iya. Itu tamu udah pernah berhenti berutang. Saya bilang bagaimana gara-gara dia bilang apa aja gara-gara teler di situ tuh. Iya. Bilang begitu. Tapi kan tadi tai lalatnya udah dijawab. Tidak masalah, kadang kan warnanya hitam kan? Iya. Yang nggak boleh yang warnanya merah. Iya. Iya. Hitam coklat-coklat. Kalau suami kan nanti ibu lihat dulu, nanti pulang. Pah, aku periksa dulu ya tai lalat di kontol kamu ya. Hitam apa putih, hitam apa merah. Terus apa kan Pak? Terus apa kan kalau begitu? Dimot. Ya, Enggak lah, kalau hitam nggak apa-apa. Oh, Ya nggak boleh kalau merah. Oh itu. Oh iya. Terus ada lagi pertanyaan? Ini anak saya yang pertama Pak Haji. Anak saya yang pertama kan Iya. lulusan Gontor Pak Haji. Iya, udah selesai. 11 tahun dia itu 12 tahun kah? Karena SMP SMA dia Gontor. Iya. Kuliah lagi di Gontor di Jawa Timur itu, Gontor 1 Surabaya. Tapi pulangnya Pak Haji ibadahnya bagaimana ya, malas, baru main game terus Pak Haji, bagaimana itu? Gampang, nanti diajarin. Gampang. Jadi nanti serumah gak sama ibu? Ini kan lagi karena nganggur dia, sudah selesai baru-baru Mei sudah. Rencananya mau ke Batam Pak Haji cari kerjaan, pulang 7. Ke Batam? Iya. Jadi sekarang masih serumah gak sama ibu? Masih serumah Pak Haji. Oh ya gampang kalau masih serumah. Kalau di RDI namanya disuwuk, dicamahin. Ibu remes alat kelamin ibu, colek ke wajahnya dia. Dia disuwuk. Kalau subuk itu Pak Haji kayak dicolek. Ibu remes dulu alat kelamin ibu. Pakai cincin enggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Kecuali mandi tobat paledi, Ya. pakai cincin enggak boleh pakai gelang. Ya. Terus subuk. Kalau anak suka main game Pak Haji tadi? Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, sentuh di kulitnya, tidak akan main game lagi selamanya. Iya. Oke. Tidak akan main game lagi selamanya. Itu sih, karena kemarin saat colek itu saya hanya cuma bilang nurut manut katut patut. Boleh. Berhenti main game udah lupa ngomong. Boleh. Ibu colek alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya dia. Tidak main game selamanya. Kalau kita pasang CD itu di atas jendela Pak Haji, apakah dalam keadaan terbalik? Apa? Kalau pasang CD di atas jendela itu bekas pakai 9 hari, apakah dipasang dalam keadaan terbalik CD-nya? Terbalik boleh, yang paling bagus terbalik. Kayak contoh nih, ibu kan masuk ruangan saya. Tuh di atas internet tuh isi cara dalam saya semua tuh bu. Iya. Jadi ibu ngelewatin, kepalanya lewatin cara dalam saya pasti. Nanti balik lagi tamunya pasti. Itu anak saya Pak Haji SMP tapi masih ngompol. Oh gampang. Pakein celana dalamnya ibu, nanti nggak ngompol lagi. Celana dalam bekas? Celana dalam ibu yang baru, yang bekas bekas boleh, baru boleh. Nah, atau ibu colek alat kelamin ibu, dicolekin ke alat kelaminnya anaknya itu. Oh iya tuh tulis. Nah ini juga ini kasihan aku. Baru kan dia mondok kasihan. Jadi bagaimana ke tukang ngompol di pondok? Iya. Nanti diganggu temannya. Tunggu dulu. Oh colek kelamin saya baru. Colek alat kelaminnya dia. Oh. Itu Pak Haji kalau seandainya anak saya berangkat ke Batam nanti kan itu memang rencana bulan 7 Pak Haji. Jadi saya subuk dia atau saya langkahi begitu? Iya dilangkain pas mau berangkat dilangkain. Rezekinya banyak, rezeki banyak.
Terus posisi langkahnya itu sembarang nggak posisinya Pak Haji? Kenapa? Sembarang posisinya dilangkahi? Iya. Begini Pak Haji cara langkahnya. Umpama ini anak Pak Haji. Umpama ini langkahi 1, Ya. 2, Ya. itu sampai 9 kali ya Pak Haji? Ya, bolak-balik 9 kali. Satu 1. kali mah itu. Ya, Kali. 2, Oh iya iya. 3. Sering sih begitu anak. Ya, sambil bilang. Hanya saya bilang. Rezekinya banyak, rezekinya banyak, rezekinya Saya banyak. pikir saya langkahi dulu daftar begini baru langkahi lagi. Ya, rezekinya banyak, rezekinya banyak. Makanya saya perjelas supaya enggak. Nanti rezekinya banyak. Amin, amin, amin. Itu Pak Haji, kalau anak saya kan pagi-pagi kadang dia bersin itu Pak Haji, bagaimana solusinya itu? Ada 2 anak saya suka kalau mungkin alergi dingin ya, suka bersin pagi-pagi begitu Pak Haji. Nggak apa-apa, Bu. Tinggal ibu cantik colek alat kelamin ibu, taruh di hidungnya dia. Sehat, nggak bersin lagi. Oh, Taruh di mulutnya dia. Kalau pas dia lagi bangun tidur, pas dia lagi tidur, colek, nggak bersin lagi. bangun tidur saya. Iya. Colok begitu. Iya. Ini kan saya Pak Haji, saya juga apa namanya? Orang kata dokter bilang saya ini bronkitis Pak Haji. Jadi di sini tuh saya tuh kayak ada benjolan di dalam sini. Ya. Gampang, colek alat kelamin ibu masukin ke gini. Oh. Colek alat kelamin ibu masukin gini. Nanti sembuh. Itunya, bisulnya. Jadi saya tuh Pak Haji, kalau bangun pagi itu bersin. Jadi kalau saya tahajud itu saya bersin-bersin. Nanti enggak. Oh, Nanti enggak. iya iya iya. Colek alat kelamin ibu. Nah, nanti colek dimasukin ke dalam itu. Nanti enggak. Oh, nah ngumpul tadi sudah di jamaah. Tidak ngumpul lagi. Ini Pak Haji kan, saya itu suka ini Pak Haji, pas mau ke sini tuh Pak Haji satu minggu sebelumnya, kalau lagi zikir-zikir salat subuh itu, tiba-tiba ada kucing di sampingku. Iya. Kadang berikutnya lagi ada anjing di samping kiri saya. Terus yang terakhir saya mimpi itu ada kucing di lipatan kain-kain jualan saya Iya. di rumah. Apa itu Pak Haji? Itu mau terkabul. Oh terkabul. Iya, mau terkabul. Tenang aja, itu mau terkabul. Mau dapat rezeki gede, 10 miliar minimal. Amin amin. Syukur-syukur dapat 100 M. Amin amin. Rezeki. Binatang kesayangan orang kaya-kaya kan kucing dan anjing. Oh iya. Ada gak orang miskin miara anjing? Ya ada, tapi kan anjing kecil, anjing yang jelek. Kalau yang bagus-bagus kan orang kaya-kaya kan? Kayak Presiden Prabowo. Ya, kucing. Oh kucing bagus ya, mimpi kucing. Kucing. Tapi kalau saya mimpi kucing itu Pak Haji 2 hari 3 hari kemudian saya sakit kepala itu Pak Haji. Nggak apa-apa, namanya kan mau terkabul begitu. Oh begitu. Mau ya. terkabul begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kalau mau ijab di atas kuda Pak Haji bagaimana ini? Saya mau rencana ijab di atas kuda. Boleh nanti ijab di atas kuda, naik kuda ya. Baru ngomong di atas kuda itu sesuai hajat saya begitu Pak Haji. Iya. 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 Nanti ibu ijab di atas kuda sambil naik kuda. Oh iya. Bayar sedekah 100.000 kan sambil naik kuda. Sambil ibu ijab. Kayak Pak Prabowo kan hobinya naik kuda. Terkabul jadi presiden ya. Ijab. Ini kan kakak saya kemarin Pak Haji tidak jadi ke sana berangkat tuh, jadi dia bilang berapa kali tuh mau berangkat, dia bilang minta tolong sama Pak Haji mintakan kentongan katanya. Siapa? Saya punya kakak kan, saya suruh dia amalkan ini, dia udah kepingin berangkat tapi belum. Boleh, tadi kasih centong. Oh iya. Boleh. Kakak saya itu sebenarnya berangkat 2 orang Pak Haji. Ya. Saya kasih mereka itu punya Pak Haji karena saya cerita bahwa saya masuk 10 juta. Iya. Dorang, amal kami gila-gila juga amalkan dorang. Boleh. Itu Pak Haji apa ya?
ada keluarga Pak Haji, betul tetangga. Ini anaknya ada kayak kelainan begitu. Kan saya pernah nonton anaknya Pak Haji. Bisa kalau ibu kandungnya sendiri yang ini. Caranya itu Pak Haji, kasihan tetangga saya, anaknya Kenapa? kelainan sejak lahir. Kenapa? Anaknya itu kelainan, maksudnya tidak normal kayak anak-anak yang lain. Kelainannya kenapa? Tidak. Nih, ibu lihat YouTube kemarin, ada anak di dalam perut cacat, tangannya, kakinya, Iya, saya nonton itu itunya Pak Haji. digosok pakai celana dalam papahnya. Nah, sembuh, lahir normal kakinya. Ibu tinggal gosok aja celana dalam papahnya, minta digosok ke bagian anaknya yang kelainan. Kalau otaknya lain, otaknya digosok. Kalau mana yang lain? Gitu. Kalau mukanya ada kelainan, gosok mukanya, nanti normal. Otaknya kayaknya itu Pak Haji, karena tidak ngomongnya tidak jelas. Boleh digosok. Pakai punya papahnya. Oh, punya bapaknya. Iya. Berapa hari Pak Haji? Sampai terkabul dong. Oh, iya. Sampai terkabul. Terus apa lagi? Kayaknya cukup deh. Boleh. Nah, ibu nanti saya ajarin, harus ibu hajatnya terkabul. Apalagi ibu udah maksain sedekah 10 Amin. juta. Amin, ya. Harus terkabul. Apalagi ibu udah maksain sedekah 10 juta. Ibu perhatiin. Iya. Ibu harus kaya raya tajam melintir. Harus cair 10 miliar tiap bulan. Ini sudah jadi wisata saya Pak Haji, kesini ini rencana memang begitu, saya mau istirahat. Kan Iya, Pak ibu bilang, usianya udah 50-an ke atas. 55. Ya, berarti kalau bisa duit ngejar kita. Iya, itulah, Saya nggak mau ibu ngejar duit, udah nggak zaman. Duit Iya, ngejar kita. betul. Harus 10 miliar. Jadi ibu perhatiin ya. Iya. Harus bisa ya. Ibu perhatiin, bos ajarin bos. Amin, amin, amin. 1, 2, 3. Detail bos. Iya, iya Bu. Jadi Jauh-jauh dari Makassar. dari Muna, Iya. Kendari. Makassar. Makassar, Iya. Muna Muna. Kendari, Kendari. Sulawesi Tenggara. Tenggara. Iya. Ya. Ada 3 hal yang diberikan Pak Haji kepada Ibu untuk bekal dipraktekin di Muna, di Kendari besok. Di rumah, ya, Di ya. rumah. Ya, mulai nanti malam dipraktekin juga Iya, iya. boleh. Iya. Yang pertama itu ilmu dasarnya RDAY untuk bikin takjub Allah. Iya. Ya, jadi kalau kita mau hajat terkabul, mau kaya raya terjermintir hajat apapun, kuncinya harus bikin takjub Takjub Allah. Allah. Ya. Itu kunci. Maka Allah pasti akan bikin takjub kepada Iya. kita. Yang pertama, bangun jam Bangun jam 00. 00, senyum, ucap syukur, mandi, kasih daun pandan 9 lembar, sholat tahajud dan witir, lanjutkan dengan baca Al-Quran, Iya. menuju 12 juz targetnya. 12 juz. Ya. Target 12 juz. Mulainya berapa? Semampu sekarang, Ya. semaksimal mungkin. Ya. Dari kecepatannya ditingkatkan. Ya. Seperti anak mulai belajar berjalan, awalnya baru berdiri, melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, terus sampai berjalan cepat, akhirnya jadi pelari. Iya. Nah, begitu. Jadi baca Quran juga begitu. Iya. Mulainya belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan awal-awalnya. Iya. Lama-lama lebih cepat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama-lama cepat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, cepat, Ini lebih alhamdulillah cepat. sekarang paling tinggi 3 juz. Sudah 3 juz. Alhamdulillah. Mulai jam 1 ngajinya. Iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 4 jam 3 juz lumayan. Berarti Iya. 1,5 jam 1 juz. Sambung setelah subuh sampai Setelah terbit subuh. matahari. Iya, betul, matahari. Karena setengah 7 lagi selesai ngaji langsung 2. Ya, berarti kalau sudah seperti itu tinggal nambah speednya, nambah kecepatannya Iya, saja. kecepatannya ya. Kenapa Pak Haji ngajari untuk kita sholatnya
bangunnya jam 00 sholat malamnya karena dasarnya di surat Al-Muzammil itu Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6 itu dibuka nanti biar Iya. hafal biar tambah mantap bahwa apa yang diberikan Pak Haji ini ada pegangannya, ada motivasinya dari kita. Jadi lebih semangat lagi menjalaninya ya. Karena di Al-Quran di surat Al-Muzammil yang ayat ketiga itu kita disuruh Allah bangunnya kapan? Bangunnya nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh, setengahnya dari malam, tengah-tengahnya malam. Tengahnya ya. Iya. Ya kita kenal cuma sepertiganya. Sepertiga malam. Tapi kalau di Al-Quran di Al-Muzammil ini bunyinya nisfahu awingkus minhu qalila. Jam 12. Setengahnya malam. Jam berapa berarti setengah malam? Jam 12. Itu makanya kan kalau Pak Ustadz jelaskan selalu sepertiga malam. Iya. Nanti di RDI baru jam Iya, 00. setengah jam 00. Kenapa Pak Haji kalau gitu? Dasarnya ini. Iya, karena bertajuk nanti. Kalau kita baca mulai dari atas, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, kita tidur terus disuruh qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari itu walaupun Iya. di sebagian kecil. Kapan bangunnya? Baru dengar ini. Iya, di ayat yang ketiga. Iya, Ustaz. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuh malam atau kurang sedikit dari itu. Jadi tidak harus saklek. Tidak saklek jam 00. Kata Allah, kurang sedikit dari itu. Kurang dari jam 00. Setengah satu boleh. Nah, berarti setengah satu kelamaan. Oh, kelamaan lagi. Kurang dari jam 12. Ya, atau ayat yang berikutnya auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, lebih dari, jadi dari jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit. Jadi bangun 12 kurang seperempat, 12 lebih seperempat, begitu. Nah, terus disuruh apa? Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Iya, baca Quran. Oh, ilmu baru ini. Masya Allah. Jadi disuruh baca Quran. Iya. Kenapa kita disuruh Allah bangun jam malam? Jam apa? Jam 00. Karena di ayat yang ke-6, sungguh bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa, dalam mengisi jiwa. Jadi jiwanya, mentalnya jadi tangguh, mentalnya jadi kuat. Gitu. Dan bacaan di waktu itu, ucapan kita menjadi lebih berkesan, menjadi mantap ucapan kita. Jadi hajat kita, ucapan kita lebih manjur, hajat kita lebih cepat terkabul. Itulah kenapa kita jalani aktivitas malam. Tuh, ya. Bisa? Ya. Yang pertama. Pasti. Ya, bisa. Itu harus kita lakukan. Bangun jam 00. Fadilahnya sangat luar biasa. Ini pun juga termasuk ibadah ekstrim, karena di saat orang-orang lagi sedang nyenyak-nyenyaknya tidur ngorok, nah, kita justru bangun munajat kepada Allah, begitu. Ini kita kadang kalau hanya kita baca-baca begitu kayak kurang menyentuh. Jadi kalau ada harus jelas ada begini, enak. penjelasan. Langsung menyentuh betul. Iya. Langsung. Yang kedua ya. Iya. Yang kedua,
ibu harus membersihkan diri dari sifat 18 ya. dengan cara sholat tobat. Ya. 18 sifat itu dibersihkan dengan apa? Sholat tobat ya 18 salam. Ya, 18 salam. Kerjakan kapan? Waktu maghrib sampai dengan isya, saat kita sedang nyaman-nyamannya untuk beribadah kepada Allah juga. Alhamdulillah itu sudah berlangsung. Ya. Kali YouTube-nya Pak Haji. Diniatkan satu persatu, bukan borongan ya. Ya, satu persatu. Niatnya satu. Lalu diambil 5 dari sifat yang 18 itu, ambil 5 sifat yang dominan Sifat di dalam diri kita. Karena 18 ada gundah, gelisah, Aneh kok. murung. Yang sering dipakai hari-hari. Iya, yang sering yang yang Kan melanggar. melanggar. Kan kita tahu sendiri. tahu sendiri mana sifat melanggar kita, ini. mana yang Mana yang dominan, paling kita rasakan. Iya, iya, iya. Kita sering merasa apa dari 18 itu? Ya. Dendam, Mungkin jengkel. nah, sedih, ngeluh, jengkel, komen, Ya, 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 ya. dendam mungkin. Ya, Nah, masing-masing itu sholat tobatnya ditambah tambah. dari selain maghrib itu. Ya, ya, selain maghrib. Ya. Selain maghrib 5 itu sholatnya masing-masing 10. Selain maghrib Jadi 50 di luar yang 18 itu. 10. Oh, kalau 10. maghrib ini dilaksanakan semuanya. 10 Kalau- rakaat atau 10 salam? 10 salam. Masya Allah. Masya Allah. 10 salam. 10 salam. Oh, berarti 5 rakaat ya? Jadi 10 salat. 10 salam. 10 salam. 20 rakaat. Bukan jangan pernah melanggar. Ya. panggilin suster gue, Bos. Jadi 10 ya kali 5. Jadi 50. Niatnya ya masing-masing diniatkan terus Niat. sampai 10. Iya, niat terus sampai Niat terus 10. sedih misalkan. Ya sudah, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena saya suka Sedih. sedih. Allahu Akbar. Allah Akbar 2 rakaat. Lagi saya niat lagi. sholat sunat karena sedih sampai 10 kali. Bisa dilakukan kapan? Mulai habis subuh terbit matahari bersama dengan sholat sunat syuruk 2 rakaat. Lanjut setelah itu berarti habis subuh masa dulu berarti mungkin kan bersih-bersih dulu syuruk menjelang duha 10. Nanti menjelang duhur 10 lagi. Habis duhur 10. Sebelum asar 10. Habis isya 10. Pas 50. Kalau mau borongan kondisinya lagi fit langsung. Yang anu nih Boleh. yang suka nampak ini ngeluh. Ya. Karena ngeluh. gerakan refleks ini mulut ngomong. Ya, Nggak ngeluh. sadar. Ya, Ngeluh jadi ini. Ngeluh. 50 tambah 18 68. Ya, jadi selalu siap kita kerjakan. Panggil Denny. 68 pasti hajat kita terkabul. Kenapa demikian? Karena membersihkan sifat itu dari dalam Ya, diri ya, itu berarti kita mohon ampun. Ya, menang. Karena kalau kita mohon ampun dijamin oleh Allah harta kita dilipat gandakan. Adakah itu? Ada. Ya, Di ada. surat Nuh Surat Nuh. ayat 10, 11, 12. Nanti dibuka. Suka dengar dibaca. itu YouTube-nya Pak Haji Kita itu. dengar ya, nanti dibuka ya. Ya. Jadi janji Allah wa yumditkum bi amwalin. Kalau kita mohon ampun, janjinya Allah seperti itu. Pasti, niscaya Allah akan lipat gandakan hartanya. Bersihkan hati kita. Iya, iya, iya. Dengan cara apa tadi? Pasti. Sholat, taubat. Salah tuh. Ya, bisa? Bisa. Yang ketiga, ibu munajat, afirmasi, mensugesti diri untuk hajat terkabul dengan cara tidak mengeluh, tidak merengek kepada Allah, tetapi dengan syukur, Syukur. dengan syukur, Apa dengan tadi? mengangkat tangan, afirmasi,
Afirmasi diri. Meditasi. Oh, meditasi. Nah, gitu Yang bahasa gampang ininya. dimengerti. Iya, meditasi, Meditasi paham diri, ya. ya. Meditasi diri. Ya, meditasi diri Tentang hajat terkabul. tentang hajat terkabul. Iya, jadi dengan cara bersyukur. Tidak merengek, Dengan cara bersyukur. Nah, contohnya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terima kasih Allah telah memberikan pendapatan penghasilan kepada saya 10 miliar setiap bulan. Nah, walaupun belum terkabul. Walaupun belum. Walaupun belum. iya, Prasangka baik. dengan mengangkat kedua tangan, diangkat Berapa kedua kali tangan. alhamdulillahnya? 9 kali boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah sholat, Allah terima kasih saya telah mendapatkan mempunyai mobil Pajero. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah saya 1000 meter, di dalamnya ada kolam renang. Hajatnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karyawan saya bertambah menjadi 1000 orang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pesanan rame. Omset setiap hari berapa? Itu bentuk syukur dengan mengangkat kedua tangan. Kenapa harus mengangkat kedua tangan? Karena ada hadisnya, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Nah, kalau kita angkat tangan sehari semalam 5 kali aja minimal, Itu bebas waktunya, Pak, ya? bebas waktunya habis sholat. Oh, habis sholat. Jadi habis sholat ibu tidak buru-buru buka mukena, Ya, betul. masih dalam keadaan wudhu, ibu munajat kepada Allah, mensugesti diri, afirmasi, meditasi tentang hajat ibu yang pasti dikabulkan oleh Allah. Motivasinya apa? Motivasinya dari Nabi itu, Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Bisa Ibu? Pasti. Pasti bisa. Ya, jadi Bos periksain kijang Innova putih F911. ya Suruh montir, suruh periksa. Jadi- Montir bawah atau Rizal suruh buka. pasti terkabul. Remnya habis gak? Suruh periksa. Innova putih. Minta kuncinya sama itu. Ya, Suster dari- gue yang suruh buka pintu kamar, nanti disuruh ngambil di Dari 3 Kereta tadi disuruh ngambil. mungkin ada Sama yang periksa itu businya. susah untuk dikerjakan nggak Pakai Ibu? busi kan tuh. Alhamdulillah. Businya Bisa. soak nggak? Kalau busi soak beli nanti pasang. Kampas remnya tipis nggak? Kalau tipis ganti. Saya Nanti bawa ke Jogja. atau mungkin ada Ya meriksa doang, meriksa. Gantinya pertanyaan besok. lain Kalau tentang sekarang itu nggak kejar Pak di jam Haji. 4. Silahkan. Kampas remnya diperiksa. Alhamdulillah sudah. Kan ada Pak Oki. Jelas, Jangan ya. lu yang buka kelamaan, suruh montir, suruh tukang. Jelas ya? Bisa dikerjakan? Bisa. Pasti bisa. Pasti. Semangat. Penuh keyakinan. Yakin. Pasti. Nah, dia kan tadi menjahit baju, Ya. bahannya ada. Ajarin cara manggil pelanggan. Oh, iya. Tasnya mana? Orderan biar banyak. Ya, Nah, biar banyak orderannya. ibu manggilnya begitu tuh. Yang paling atas. Manggil pelanggannya begitu tuh, paling atas. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli.
Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Ambil Kijang Innova putih, kasih Pak Sony, suruh diperiksa ke bengkel. Yang di sini. Innova 911 DE. Iya. 911 910 Ya. Innova putih. Ambil kuncinya di buka kamar, buka kantor, periksa akinya, periksa kampas remnya, Ya. periksa businya. Suruh Rijal apa montir situ, yang nganggur mana. Kalau nganggur montir situ montir, kalau montirnya penuh kerjaan Rijal suruh bongkar, suruh saya. Kampas remnya habis ya. Ya. Ada gak yang susah dari yang diterangin barusan? Ibu harus kaya raya tajam melintir. Saya nggak mau tinggal. Ya. Karena dipraktekin semuanya banyak yang terkabul. Kalau ibu nggak terkabul, malu. Ya, pasti. Udah jauh-jauh ibu dari Kendari. Coba perhatiin. Ada gak yang susah? Kalau ilmu gentongan ini Pak Haji bukan? Manggil, ajarin Pak, manggil. Ya. Ajarin manggil. Cair 10 miliar sebulan. Ini nanti dikasih uang bibit ini dari Pak Haji ya. Ini untuk pancingan, Ya. untuk umpan, bukan untuk belanja. Ya, jadi ini disimpan untuk jadi media kita untuk tadi visualisasinya dengan cara ada afirmasi. Sekarang visualisasinya dengan ini. Kita melihat, bayangin dia akan membawa teman-temannya datang ke tempat kita. Iya, iya. Tapi dihajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RTIY Kandang Imbek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Panggil ini yang ganteng boleh, yang cantik boleh. Ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang ke tempat saya sini. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Oh, ini bahasanya ya. Nanti di nganu sendiri. Ya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Datang, undang, Sambil ajak gentong-gentong. kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Centong sambil centong ke dalam begini. Ya. Ini kan melihat kita. Posisi uangnya harus begitu ya Pak? Posisinya begini. Harus sama. Oh, Begini. sama. Jadi dia kan ada gambar, kita komunikasi dengan gambar. Oh, jadi kita panggil ganteng, ganteng. Nah, ganteng, ganteng. Nah, kita undang pakai ini. Masuk datang ke kita. Oh, kita arahkan ke sini. Banyak. Bisa? Bisa, pasti. Oke, ya. Tinggal dipraktekin. Ya. Alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan nggak Ibu? Coba. Setelah Ibu udah diterangin, ada pertanyaan nggak? Ini kalau Harus tuntas. kalau kentongan itu Pak Haji, kayak Apa? semacam kentongan ATM sama. Bisa sama. Sama, tapi rusak ATM. Ngapain Oh, pakai ATM? begitu. Kita kalau ATM-nya rusak bikin. Iya, iya. Udah aja pakai duit saya, Oh, uang duit saya, bibit. uang bibit, ya. Orang goblok nyentokin ATM. ATM-nya rusak kan nanti. Selain itu, Baret-baret. gitu. Iya, iya, iya. Uang aja, uang bibit. Ibu saya kasih uang bibit. Karena Iya, ibu iya. privat sedekah 10 juta, saya kasih uang bibit. Iya. Kalau nggak privat nggak akan saya kasih uang bibit, Bu. Kan Iya. nyari uang 75-nya susah. Mau nyari di mana? Udah nggak terbit lagi. Nah, ibu centongin. Harus bisa dan Sudah ratusan jarang uang miliar. 75 memang. Apa? Sudah jarang ini uang 75.000. Nggak ada. Udah nggak terbit lagi. Nah, ibu praktekin Iya, iya. yang iya. tadi diajarin. Iya. Harus cair 10 miliar. Amin. Nah, amin. nanti tolak balanya ibu sedekain
senilai makanan favoritnya ibu. Nanti ibu sedekahin, tulis namanya ibu, tulis, nanti sedekahin. Kasih Pak Sidik, tulis minta namanya dia, bin, sama hajatnya apa, tulis pakai pensil. Totalnya tadi Ibu. berapa Pak Haji? Kali 12 dicicil. 15.000 kali 500 anak yatim, 7.500.000. Udah tahu hitung ini Pak, tolong hitungkan. Ya. Saya ke kepala aku. Tolong kita hitungkan totalnya Ya. berapa. Makannya kan 15.000. Ya. Kali 500 anak yatim. 12. Berarti 7,5 juta. Terus kalau itu kali 12, ya, wajib boleh tadi kan Ya, coba. bayar yang cicilan Iya. satu dulu 7,5 Ya. juta untuk DP-nya. Lainnya yang makan masih 11 lagi. Tapi enggak sampai 7,5 juta bagaimana? Apanya? Maksudnya seadanya dulu? DP-nya. Ya. Nggak apa-apa, ibu mau DP berapa? Berapa? 1.000, 2.000, yang penting ibu yakin, tolak bala. Iya Pak Haji pasti. 1.000, nggak apa-apa. Karena untuk pulang juga. Nggak apa-apa, 1.000 aja buat syarat. Yang penting ibu harus selesai. 2.000 boleh nggak Pak Haji? Boleh lah, maksudnya nggak boleh. Pak, kita total semuanya Totalnya saja supaya semuanya saya tahu. 90 juta. 90 juta totalnya. 12 kali 12. Namanya itu Waude Haba. WAOD. Ya. Total Nomor HP-nya apa? 0852 0852 9875 9875 3217. Total 90 juta ya? 90 pas. Hah? Iya, Pak. 90 juta. Video berapa silakan. Apa dibilang ini sedekah istri? Apa dibilang ini? Ya, sedekah ekstrim, senilai makanan favoritnya ibu. Oh, tunggu dulu saya tulis dulu sedekah. Sedekah ekstrim senilai haba kanan. Nama ibu Binti Binti Laude Yaso. Binti Laude Yaso. Iya, Sur. Yaso ya. Laude Yaso. Yaso. Iya. Yaso, ya. Ya. hajatnya ibu apa? Yang tadi ibu tulis. Nanti dibacain, nanti diaminnya anak yatim. Kayak Hajat ibu apa? Ibu bisa nulis sendiri gak? Ibu duduk di sini. Tulis mana kertas biar ibu nulis sendiri. Tulis tangan ibu. Tasnya ibu taruh di sini, nggak usah dibawa-bawa. Nih tulis di sini. Tuh di bangku tuh. Ajarin. Bangku mana? Meja. Tulis. Tuh. Digeserin tuh makanannya, turun-turunin. Tulis. kalau Banyak ada pertanyaan lagi gak? Tulis. Hajatnya. Banyak ada pertanyaan lagi gak? Utangku di bank. Tadi yang tadi diajarin sama Pak Sidik tadi sama. Tinggal ibu nyontek aja. Nama Terus apa lagi? terus hajatnya ditulis. Kita bertengkar terus dengan suami, Pak. Apa? Bertengkar dengan suami. Ya karena ibu gak ada uangnya. Nanti kalau ibu dipraktekin kan punya uang. Cair 10 miliar. Udah. Gak bakal berantem. Kita berantem bu suami istri karena kurang duit. Dua, karena kurang perhatian. Gitu aja. Jadi ibu nanti kan praktek ini. Yang tadi diajarin sama ibu ini, ibu dengerin. Sama ibu nyentongin. Kan cair tuh 10 miliar. Udah gak bakal berantem sama suami. Kalau ibu mau disuwuk, remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia kalau tidur. Atau sentuh kulitnya. Kalau ibu percaya. Karena saya datang ini saya tinggalkan anak Apa? saya bilang, saya datang di sini saya tinggalkan anak ini, saya tidak izin sama dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selalu dia tidak percaya sama saya. Saya bilang saya mau Apa? Dia tidak percaya sama saya. Nggak percaya. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan ibu buktiin bahwa ibu Iya. seperti ibu tadi yang diterangin tuh harus punya di 10 miliar bu. Ya, itu saya buktikan Pak, harus saya sukses, Pak, saya sukses. Iya, praktekin yang tadi diajarin. Tadi dengerin nggak diajarin? Iya, dengan. Ah, nanti praktekin. Iya. Kalau dia cair, maksud ibu nggak cair, harus cair lah. Iya. Pasti cair. Iya. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Pokoknya kalau dia cair, ibu pasti cair, nggak mungkin nggak. Amin.
Kalau dia cair pasti cair karena ilmunya gampang kok. Iya. Ada Saya lagi? dekat pas saya lihat, saya langsung mimpi Pak Haji, saya ketemu. Apa? Pas saya dekat datang, saya mimpi Pak Haji, saya ketemu, saya salaman dengan Pak Haji. Iya, Iya. nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya ada lagi gak? 10 miliar Pertanyaannya ada lagi gak? Ya sudah. Banyak pertanyaannya ada lagi gak? Saya mengerti semua. Jadi saya ini begini, kan saya tidak mau sama suamiku Pak. Karena Kenapa? selalu dia bicara ke saya kasar-kasar suamiku. di sini makanan favorit. Di mana-mana suaminya pasti bicara kasar kalau istrinya nggak punya uang atau istrinya banyak kebutuhan. Tapi nanti kalau mbaknya praktekin, istrinya terkabul, mbaknya kasih dia 100 juta, bohong dia nggak sayang sama mbaknya. Pasti. Iya. Kan yang datang kamu sendiri. Iya. Mbaknya aja yang praktekin ilmu RDA, suaminya jangan. Kok gitu Pak Haji? Ya iyalah. Kan suaminya nggak usah didengerin, mbaknya aja praktekin. Kan rencana saya mau cari kerja di sini, bagaimana suami selalu marah-marah sama saya. Ngapain cari kerja? Ninggalin suami nggak boleh. Suami nggak boleh ditinggalin. Lebih baik di rumah. Praktekin ilmu RDA tadi. Kalau mbaknya kerja, buat apa kerja? Iya. Saya nggak setuju. Iya. Kalau kita kerja nggak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran nggak bisa. Iya betul Pak. Kalau kita kerja, sholat taubat nggak bisa. Kesempatan di rumah, biarin suami marah-marah, mbaknya praktekin aja. Iya iya. Istri saya marah-marah, biarin aja. Iya betul Pak. Yang penting kita bisa ibadah. Iya betul. Begitu, jangan banyak. Suami saya marah-marah, ya iyalah nggak ada duitnya pasti marah-marah lah. Apalagi kalau kita minta duit, ngerongrong. Pengaruh Pak Haji, saya tidak layani dia, bagaimana saya tidak terlalu bernafsu sama dia. Apa? Tidak ada nafsuku sama suamiku Pak Haji. Transfer saja ya. Semua suami yang nggak ada duitnya, istri nggak bakal nafsu. Tapi sejak menikah Pak Haji tidak ada nafsuku sama dia. Ya karena dia duitnya nggak banyak. Coba kalau duitnya banyak, walaupun jelek pasti istri nafsu. Kok Pak Haji bisa ngomong begitu? Ini kan ada pakarnya tukang kawin. 5 istrinya. Berapa istri lo? Tuh, lihat. Berapa istri lo? Tuh. Nafsu semua. Nafsu semua. Karena dia kaya raya tajir Banyak melintir. uangnya. Hah? Karena banyak uangnya. Ya karena duitnya banyak, jadi istrinya nafsu. Kalau aja duitnya dia nggak banyak, kameramen, nggak bakal istrinya 5-5-nya nafsu. Iya. Jadi mbaknya tenang aja. Praktekin itu ilmu. Ya sampai Pertahanin, jangan sampai cerai, jangan sampai cerai. Saya nggak setuju. Kalau cerai yang tepuk tangan tetangga, yang tepuk tangan setan. Iya betul. Tepuk tangan, jangan sampai cerai. Gitu. Jadi kalau dia ngajakin ML tidur bareng, anggap aja tidur sama kedebongan pisang. Begitu. Jangan. Tapi alhamdulillah sekarang selama saya praktekin ilmunya Pak Haji, mulai ada aja sedikit-sedikit. Iya. Mulai nih. Kalau dulu enggak ada sama sekali. Nah, praktekin. Karena saya mungkin karena saya mencari sendiri mungkin Pak Haji. Iya, cari Iya, sendiri cari aja. sendiri uang. Karena saya mencari sendiri uang di pasar. Cari sendiri aja, cari Ya, sendiri. Jadi saya usaha sendiri. Iya, Ya. cari sendiri. Tadi yang mana minta centong, kakaknya atau siapa tadi? Kakaknya, kakak. Nah, kasih centong. Kasih centang. Selalu saya doakan itu Pak Haji. Saya WA sudah lebih 3 bulan kan tidak pernah dibalas. Kenapa? Kita saya WA saya doakan Pak Haji. setiap Mbaknya hari. WA ke saya, nggak pernah dibalas. Jangankan mbaknya. Saya doakan terus tiap hari itu Pak Haji supaya Iya. sehat, panjang umur. Iya, Iya supaya saya ketemu Pak Haji. iya, ini ketemu. Iya. Coba kita buka itu, Anando ada itu Pak Haji saya WA. Jangankan mbaknya, yang lain nih. Saya doakan. 20.000 berapa? Coba kasih lihat dia tuh. Yang paling bawahnya ada. 20.000 berapa nih belum kebalas? Kasih lihat tuh yang paling bawah tuh. Saya ingin dilihat Pak Haji. Kasih biar lihat dia- dulu. Tidak dibalas jadi ya. 20.000 berapa? Paling bawah. Yang hijau. Masya Allah. 20.000 berapa? 30.000 berapa ini 600 berapa itu?
23.000. Tuh kasih nih ibu ini nih yang dari Kendari. 23